Bapak-bapak, ibu-ibu, lan anak-anak, kula boten dalang. Tapi monggo setahun niki kita angsal berkat melimpah. Kita merayakan ibadah hari ini, ibadah berkat dan uduh-uduh. Nggih Pak, leres Pak. Terus Pak. Nggih, monggo Bapak Ibu, sederek sedaya. Monggo kita ngadakaken unduh-unduh riyaya menika. Ibadah kangge berkat. Monggo. Sumangga kelompok Monggo, getas. Bapak Ibu. Sami sedanten. Sami sesareng mujiake Gusti Allah. Monggo Bapak Ibu. Ayo unduh-unduh, monggo.
dalam cobaan, meski dagingku lemah, namun roh di dalamku lebih besar dari roh di dalam dunia. Oh, Roh Kudus penghiburku, penolong dalam susahku. Roh Kudus pulihkanku, kebenaran-Mu jaminan hidupku. Roh Kudus penghiburku, penolong dalam susahku. Roh Kudus pulihkanku, kebenaran-Mu jaminan hidupku. Kebenaran-Mu jaminan hidupku. Kebenaran-Mu jaminan hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, cantik-cantik dan ganteng-ganteng pagi ini. Puji nama Tuhan. Boleh tengok kanan kirinya? Giginya dikeliatin. Iya, senyum bukan meringis. Senyum, jangan mengkereng, walah gantengnya hilang. Ya, mari kita mau bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh melimpah sampai detik ini. Bahkan Bapak Ibu keroyo-royo bawa wis bedengkutan dari semalam, maketin sembarang dengah apa yang ingin Bapak Ibu berikan. Biarlah semua itu kita mau naikkan dengan segenap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling memperhatikan dan tekun melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita undang Roh Kudus bekerja lebih lagi untuk kita, tidak hanya sorak-sorak bergembira pulang capek, tetapi pagi ini Tuhan nyatakan lawatannya untuk kita, tidak hanya teriak-teriak, tidak hanya memuji saja, tetapi kita pulang membawa hal yang luar biasa, berkat, pemulihan, kekuatan, kesegaran rohani lebih dan lebih lagi, amin, amin. Kita tidak akan kehilangan materi, kita tidak akan kehilangan sesuatu. Karena kita punya jaminan keselamatan itu, Yesus Kristus. Bekerjalah ya Roh Kudus, kita pujikan bersama. Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku
mengundang Engkau hadir di sini Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat Tuhan. Kami rindu mengerti hati-Mu lebih lagi. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau manis. Sebab Engkau lembut. Penolong yang sejati dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau teruslah bekerjalah, ya Roh Kudus Tuhan, berkatalah lebih lagi Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu katakan bekerjalah. Bekerja. Berkatalah lebih lagi urapan-Mu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin Yesus. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini. Mengalirlah atmosfer surgawi. Karya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya saat kami memuji, meninggikan nama-Mu, tetapi benar-benar firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami. Firman-Mu benar-benar menguatkan setiap kehidupan kami. Kami ada, kami rindu Tuhan, kami rindu dipuaskan. Kami rindu dilegakan dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik dengan puji-pujian kami. Tuhan beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Jalannya ibadah pagi hari ini di dalam kendali berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dari si jahat. Sehingga semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Mari bersama katakan. Amin. Shalom. 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 Tos kanan kiri dulu katakan shalom. Shalom. Haleluya. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bebaskan roh kita. Kita mau senadakan pujian kita dengan pujian surga. Katakan Tuhan Engkau hadir. Kita pujikan bersama dengan sukacita. Haleluya Yesus. Mari bertepuk tangan bersama. Berikan senyum kanan kirimu, pujikan bersama, yes. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati setiap kami. Yes. Tuhan Engkau hadir. Kuasanya mengalir. Melawat setiap kami. oh.
Engkau hadir, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Haleluya. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Oh, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Say, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, menyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Mari bertepuk tangan bersama. Kita mau tetap yakin dan percaya Tuhan ada untuk kita. Amin. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, menaikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Oh, oh, oh. Bersama dengan surga. Mari bersama, senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan bekerja saat ini, amin. Tuhan hadir saat ini, amin. Amin. Mari, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan untuk saya, saudara, dan kita semua, amin. Tetapi satu syaratnya, kita harus gandol Gusti. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Gandol Gusti. Mari kita mau gandol Gusti bareng-bareng. Kita mau terus melekat erat pada Tuhan bersama-sama. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya, amin, selaminya. Atiku, amin, atiku saya seneng, saben dina kula nggih. Haleluya. Enggandol Gusti. Yes, haleluya. Kita pujikan bersama dengan sukacita sambil kita bertepuk tangan bersama. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol sinten, gandol Gusti Yesus. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol. Sekali lagi kita katakan bersama, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol
Gusti, gandul Gusti selaku. Gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul. Kula amung pracaya, kula amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih. Saben dina kula, saya, Bapak Ibu dan semua, kenapa? Gandul Gusti. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh senggol kanan kirinya, ojo lali gandul Gusti. Katakan kanan kirinya, jawel ojo lali gandul Gusti ya. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk disirami kebenaran firman Tuhan. Untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Gusti kawula siap amirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Amargi kawula tansah ngorong sabda Tuhan. Haleluya Yesus. Gusti kawula siap mirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Gusti kawula siap amirengaken. Gusti kawula siap amirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran. Paring kagiatan lan paring katenteman. Selami-lamina. Gusti kawula siap amirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran. Paring kagiatan lan paring
ketentreman ing selami-laminya. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba-Nya. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran, paring kegiatan lan paring katentreman ing selami-laminya. Lan para sederek katuran lenggah. Sumangga sami sesarengan nyawisaken manah kita nampi sabda lan piwucalipun Gusti. Duh Allah pepunden kawula ingkang gesang, pinuju asma paduka, awit sedaya kesaenan ingkang sampun kawula tampi saking paduka. Enjang dinten menika ing pengetan dinten Pentakosta kawula sesarengan badhe midhanget ngraosaken sabda pangandika peparing paduka. Mugi Sang Roh Suci ingkang sampun paduka paringaken wonten ing gesang kawula paring hikmat saha kawicaksanan satemah kawula saged mangertosi langkung-langkung paduka paring kegiatan satemah kawula ugi saged nindakaken sabda suci menika wonten ing gesang kawula sadinten-dinten wonten ing dalem asmanipun Sang Yesus Kristus kawula ngaturaken pandonga saha panuwun syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ampun kuates. Sinaosa kula ndedonga ngagem basa Jawi. Ampun kuatos kula badhe khotbah ngangge basa Indonesia. Bapak Ibu. Pas kula ndedonga ngangge basa Jawi, sederek-sederek sing nom-nom waduh. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu. Mari kita buka kitab suci kita. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 dilanjutkan pasal 16 ayat 4b sampai 15. Yohanes 15 ayat 26 dan 27 demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat pasal 16 ayat 6b dan 15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau ia pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu Bapa berkata, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bapak Ibu, sebagian
dengan pengurus komisi ibadah dan juga sebagian dari panitia unduh-unduh yang tahun ini dipegang oleh kelompok Getas. Tahun depan kelompok Jatiwetan ya, siap-siap. Itu kok tadi malam pada begini. Wah, kesele ngungkuli Natalan. Iya, meriah sekali Pentakosta tahun ini. Kita mulai dari Kamis ketika kenaikan Yesus ke surga, lalu 10 hari kita mengadakan kegiatan Pekan Pentakosta dan meriah. Luar biasa. Saya terharu karena tingkat kehadiran begitu luar biasa. Bahkan beberapa sesi mencapai lebih dari 100 jemaat. Berbeda jauh dengan tahun-tahun yang lalu. Luar biasa. Dan begitulah seharusnya. Jangan kaget. Sebab apa? Paskah dan Pentakosta adalah juga bagian dari hari raya Kristen yang nampaknya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, dilupakan. Orang Kristen taunya Natal saja yang meriah, Natal saja yang hari raya itu ya Natal. Kita lupa bahwa Paskah dan Pentakosta juga adalah hari raya kita yang harus dirayakan. Bahkan Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan, Paskah dan Pentakosta enggak boleh kalah pamor dari perayaan Natal kita. Ya mungkin karena Paskah itu harinya Minggu, lalu kemudian Pentakosta juga jatuh di hari Minggu, dan Natal menjadi meriah karena dekat dengan libur akhir tahun. Mungkin seperti itu, saya tidak tahu juga. Tetapi itulah tradisinya. Dan tahun ini luar biasa. Karena memang basicnya, akarnya, Pentakosta itu adalah ucapan syukur, perayaan ucapan syukur. Dan kalau kita lihat kisah para rasul pasal 2, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, artinya ini sudah saya sering ajarkan di jemaat di tempat ini, bahwa Pentakosta itu sudah ada sebelum Roh Kudus dicurahkan. Jadi bukan, wah ini hari pencurahan Roh Kudus, yuk hari ini kita peringati, kita namakan Pentakosta. Tidak. Pentakosta itu sudah ada. Dan orang-orang pada waktu itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, bersamaan tepat pada saat hari Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami, nggih. Pentakosta itu artinya 50, hari ke-50. Ini erat kaitannya dengan hari raya 7 minggu dalam hukum Musa. Mari kita lihat Ulangan 16 ayat 10. Ulangan 16 ayat 10. Mulai dari ayat 9. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabut gandum dan mulai dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Ayat 10, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan, Pentakosta. Itu dak patang dosa songo Bapak Ibu. Hari ke-50. Rayakanlah hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persatikan, persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lalu kita lihat Ulangan atau Keluaran pasal 34. Ayat 22. Perhatikan.
Keluaran 34 ayat 22. Hari raya 7 minggu, yaitu hari raya apa? Buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan juga. Hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Waktu itu. Tahu enggak artinya buah bungaran? Kan buka kamus bahasa Indonesia. Buah bungaran itu artinya yang pertama keluar dari hasil bumi, hasil panen. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya ini. Mereka bersyukur, mereka bersuka cita karena hasil panen dan memberi persembahan di bait Allah. Dan berkumpul orang banyak di situ dan tepat di saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Itulah makna Pentakosta. Bersyukur, beruntung kita gereja-gereja Jawa mewarisi tradisi ini dengan unduh-unduh. Relate Alkitab ya. Dan meskipun sayangnya beberapa gereja Jawa juga sudah mulai meninggalkan tradisi ini. Ya memang begini, bersuka cita, bersukaria, gembira, senang. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Hanya memang karena perkembangan zaman, buah bungaran kita kan wis boten saking sawah. Buah bungarannya dari minimarket. Lalu dipersembahkan ke gereja, lalu dilelang. Dan kita kenal dengan ngunduh kan. Hasil pekerjaan kita, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita selama 1 tahun itu, kita beri kepada Tuhan. Dan kita senang, gembira, bersuka cita. Ya memang begitu, karena basicnya, akarnya Pentakosta itu begitu. Makanya kesel-kesel ya ora apa-apa sing ngadeg teng mriki niku kesel lho kayak mau latihane ndek bengi ngubah terus. Tapi seneng, karena memang ini Pentakosta, saatnya bersuka cita, jemaat bersuka cita, karena berkat Tuhan, maka hari ini ojo ono sing betatut, ojo ono sing wis ora apa nek misale satu panitia apa salah sithik wis dimaklumi wae lah. Ora usah paidonan, nanti akan mengingkari basic dari sukacita kita. Hendaklah kamu bersuka cita kata Tuhan. Hendaklah kamu bergembira, karena memang itulah basicnya. Dan kalau boleh saya katakan, Pentakosta itu puncak atau mahkota dari Paskah. Kenapa demikian? Dari Paskah kita diarahkan pada perjalanan Yesus, kemudian dia naik ke surga dan kita melihat janji-janji Tuhan Yesus. Kita melihat fakta kenyataan bahwa Yesus bangkit. Kita melihat fakta bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kita melihat fakta bahwa Yesus naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu digenapi di hari Pentakosta. Bukankah Pentakosta itu akhirnya menjadi puncak dari Paskah? Tetapi sayangnya gereja menjadikan Pentakosta itu hanya sisa-sisa perayaan saja. Nek ono yo dirayakno ora yo wis gitu. Tapi nek Natalan, Bapak Ibu, saya tidak mendiskreditkan. Karena kelahiran Yesus juga penting, tetapi jangan sampai yang lain hanya menjadi sisa-sisa penghayatan kita. Karena bagi saya sekali lagi Pentakosta adalah mahkotanya Paskah. Sudah berada di jalur yang benar ketika kita merayakan Pentakosta begitu luar biasa, ngantek kesel. Dan kita bersuka cita, kita bergembira. Sing ono gembira. Ora ketang nanti makannya cuman sop tahu. Kita tetap bersyukur. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan itulah kegembiraannya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, disitulah kita diajak untuk menghayati Roh Suci yang berkarya bagi umat. Roh Suci, Roh Kudus yang diberikan Allah kepada saya dan saudara. Bukankah ini sebuah sukacita diparingi Roh Suci?
Roh Suci yang memimpin kita. Kita lihat apa karya Roh Kudus bagi umat. Yang pertama, Roh Suci bersaksi tentang Yesus. Pasal 15 ayat 26. Yohanes. Jika penghibur yang kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jenengan nek percaya kalih Gusti Yesus meneguhkan, menstabilkan, mengokohkan, mengestabliskan kepercayaan dan keyakinan panjenengan akan Gusti Yesus. Niku Roh Suci. Yang kedua, menginsafkan. Pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dia menginsafkan dunia. Sing gawe nginsaf niku Roh Suci piyambak. Tugas kita bersaksi, mewarta, mendoakan mereka. Bersaksi melalui penjelasan dan juga melalui, dan yang penting adalah kehidupan yang baik, yang benar. Dan Roh Suci sendiri yang akan menginsafkan. Dan juga menginsafkan panjenengan terhadap dosa dan kesalahan yang kita buat. Mengajar panjenengan dan saya tentang hal yang benar, yang salah, yang diperkenan oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah. Roh Suci bekerja di dalam hidup panjenengan. Maka kalau panjenengan mendengar pengajaran, kalau panjenengan diingatkan pada sesuatu yang benar, ya kudune insaf. Kalau panjenengan mendengar firman dan tersinggung, berarti hati panjenengan tersentuh. Roh Suci bekerja di dalam hati panjenengan. Tinggal respon kita kan. Insaf artinya tunduk kepada Roh Suci. Atau kita mendukakan Roh Suci dengan mengabaikan tuntunannya untuk kita insaf. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Ia memimpin kita ke seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memimpin kita kepada kebenaran. Bersaksi tentang Yesus. Mengokohkan kepercayaan kita. Menginsafkan dan memimpin kepada seluruh kebenaran. Sudahkah panjenengan merasakan ini? Seharusnya sudah. Loh kenapa kok saya tidak merasakan, Pak? Mari kita lihat poin yang terakhir. Bagaimana cara kita bisa merasakannya? Bagaimana Roh Suci bekerja di dalam hati kita? Perhatikan ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu. Memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita kaitkan dengan pasal 14 ayat 26. Ini janji Yesus kepada murid-murid. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, pasal 14 ayat 26, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Memberitakan,
mengajarkan, mengingatkan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan panjenengan dengan cara seperti itu. Dari mana pengajaran, dari mana peringatan, dari mana berita itu? Dari kitab suci yang adalah diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri kepada para penulisnya. Dari pengajaran akan kitab suci seperti saat ini di sini. Dari pengajaran akan kitab suci seperti ketika panjenengan duduk bersama berdiskusi sharing di kelompok-kelompok Bible Creek. Disitulah Roh Suci bekerja. Memelekatkan isi pengajaran itu. Memelekatkan, betul ya. Membuat itu menjadi melekat di dalam hati kita. Di dalam pemikiran kita. Dalam akal budi kita. Sehingga tepat pada saatnya nanti ketika panjenengan menghadapi situasi-situasi lemah, takut, ada pencobaan, harus memilih benar atau salah. Anda harus mengambil keputusan, disitulah kemudian Roh Suci bekerja sehingga pengajaran-pengajaran yang panjenengan terima hidup, bekerja, berbicara di dalam hati panjenengan. Lalu kenapa ada banyak orang yang mungkin merasa, aku kok gak merasakan karya Roh Kudus? Karena panjenengan menutup hati. Karena panjenengan mengabaikan. Karena panjenengan dan saya mengeraskan hati, memilih pada logika kita sendiri daripada bisikan, ajaran, peringatan, berita yang diberikan oleh Roh Suci. Maka kalau panjenengan ingin merasakan karya Roh Kudus di dalam hati kita, ya harus dikondisikan, harus dilatih dalam sebuah proses menuju kedewasaan rohani. Harus belajar supaya Roh Suci bekerja dengan luar biasa di dalam hati kita dan hati kita peka kepada berita, ajaran, peringatan yang Roh Suci berikan kepada kita. Belajar firman Tuhan, mendengar pengajaran dengan rendah hati. Berdiskusi, saling meneguhkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dengan kerinduan dan kehausan untuk menerima sesuatu yang baru dari setiap pengajaran. Makanya tadi WL mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan ibadah itulah, selain kita memuji memuliakan Tuhan, kita menerima pengajaran. Nek endi nek ora ana pengajaran iki awake dhewe entuk entuk pedoman niku saking pundi? Nek ora ana petunjuke. Makanya pedoman ini harus diajarkan, harus diberitakan. Pedoman ini harus kita tahu. Dan Roh Suci yang bekerja membuat panjenengan peka, paham, ngerti, dan percayalah di saat-saat tertentu ketika panjenengan peka, ketika panjenengan dengan rendah hati mau diajar, mau diingatkan, dan mau menerima berita itu di saat-saat krusial panjenengan butuh. Firman itu akan berbicara. Kebenaran itu akan menyertai panjenengan. Dia akan muncul melalui kuasa Roh Kudus yang saya percaya sudah diberikan kepada panjenengan dan saya. Dan hari ini kita peringati peristiwanya. Dan hari ini kita bersama-sama bersukacita. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Maka kita memberi persembahan itu untuk Tuhan melalui rioyo, perayaan hari raya. Unduh-unduh, sekali lagi bersyukurlah. Gereja-gereja Jawa yang mewarisi tradisi ini. Bersukacitalah dalam persekutuan ini. Karena Tuhan sudah mengangkat kita
menjadi anak-anaknya. Bersyukurlah karena hari ini kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Melebihi kekayaan yang kita peroleh secara material. Melebihi apa yang nanti dirumbuk itu bahasa Indonesianya apa? Dirumbuk di sini untuk dilelang. Kekayaan sejati orang Kristen dalam perjalanannya mengikut Tuhan, yaitu Roh Suci. Yang diutus oleh Gusti Yesus yang datang dari Bapa, yang diberikan kepada panjenengan dan saya. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah roh suci, bait roh suci, dan roh Allah bertahta di dalam hatimu. Inilah kekayaan kita. Maka bukalah hati, semakin getollah, semakin rindulah belajar firman, mendengar pengajaran yang sehat, supaya Roh Kudus berkarya begitu luar biasa bagi umat. Selamat merayakan Pentakosta, selamat bersukacita dalam persekutuan kita, selamat merayakan unduh-unduh. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, syukur kepadamu atas kegembiraan yang telah Tuhan berkatkan kepada kami melalui berkat pekerjaan, berkat-berkat jasmani yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan lebih-lebih Roh Suci yang telah Tuhan karuniakan di dalam hati kami. Berkaryalah, bekerjalah, dan ajarlah kami untuk kami rendah hati, untuk selalu terbuka dan membuka diri pada pimpinan dan ajaran yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setia dan sayang-Mu kepada kami, atas penggembalaanmu kepada kami, atas pimpinan-Mu kepada kami. Maka kami berserah penuh kepada Tuhan melalui doa seperti Engkau telah mengajar kami. Berdoa, mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita memberi respon firman Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama orang percaya di muka bumi dan di sepanjang segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Anar buko mahar
Maranatha, saking alam yang Bapak, Ibu, sami nyuwun lasih rama sriwi tata monggo Bapak Ibu sadaya
kang sanyata siji loro telu Gusti Allah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan lelangan dari prosesi unduh-unduh itu sendiri. Tapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama terlebih dahulu. Doa pengutusan dan berkat kami persilahkan hambanya Bapak Pendeta Danang Tutut Arif MTH. Bapak Ibu, nanti sesudah doa penutup, nyanyian penutup, saat teduh panjenengan candle karena nanti akan ada ara-araan ucap syukur kita kepada Tuhan. Kita doakan yang mau dilelang, terus nanti panjenengan dahar, lalu kita akan lelangan. Ngoten nggih, mari kita berdoa.
syukur kepada Tuhan atas ibadah perayaan Pentakosta ini. Sekali lagi kami percaya bahwa Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan bagi kami akan berkarya luar biasa bagi hidup kami. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Ucapan syukur kami juga naik kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan dan dapat kami pakai untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Berkatilah semua bendahara gereja supaya dapat mengelola uang ini dengan sebaik-baiknya dan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat ibadah ini untuk kembali ke tugas hidup, karya, panggilan, dan pelayanan yang Tuhan tentukan bagi kami. Pimpin dan sertailah kami, supaya kami dapat mengerjakannya dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kami arahkan hati kami buka hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera sejati yang datang dari Allah Bapa di dalam penebusan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus tinggal, diam, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semuanya sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan bersama. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Ramba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak, Ibu, silahkan duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Setio Budi untuk maju ke depan menutup rangkaian kegiatan Pekan Pentakosta dan akan kita puncai dengan riyoyo atau perayaan unduh-unduh. Monggo Pak Budi. Nggih, matur nuwun Pak Pendeta. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan kiranya damai sejahtera melimpah atas kita sekalian. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau selama sepekan bahkan 10 hari kita boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam kegiatan Pekan Pentakosta.
Dan luar biasa Tuhan berkarya, Tuhan melawat gereja kita sudah terlawat semua. Oleh karena itu tiada ucapan terindah selain ucapan syukur bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan antusias mulai hari pertama sampai dengan malam hari bahkan hari ini untuk aktif ikut terlibat di dalam kegiatan Pekan Pentakosta yang hari ini ditutup di dalam perayaan unduh-unduh. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada gereja, baik semua petugas pelayan ibadah yang dikomandani Komisi Ibadah. Kemudian hari ini kami ucapkan terima kasih pula kepada kelompok Bebel Kring Getas yang telah bersusah payah mempersiapkan, melaksanakan untuk perayaan unduh-unduh ini. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang panjenengan lakukan tidak sia-sia, namun Tuhan akan melihat panjenengan semua. Oleh karena itu, pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kegiatan Pentakosta dinyatakan selesai dan ditutup. Kami berharap walaupun kegiatan Pentakosta telah ditutup pada hari ini, tetapi roh Allah yang dikaruniakan pada kita tetap menyala-nyala. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu, meskipun dunia begitu bergerak begitu cepat, segala sesuatu serba instan dan kita dituntut dalam segala kemodernan, tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan alam yang nukulake begitu banyak hal bagi kita, dan melalui tanah itulah Tuhan memberkati kita, dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas bumi yang diberikan kepada kita, di mana di atasnya kita berpijak dan kita mengambil buah dari bumi itu untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Dan hari ini kita akan memberikan syukur kepada Tuhan melalui apa yang telah Tuhan berkatkan kepada kita saat ini. Kita akan bawa ke hadapan Tuhan persembahan-persembahan kita, dan nanti akan kita lelang dan kita doakan dulu, dan kita bawa di hadapan Tuhan yang disimbolkan dengan gunungan dari hasil bumi, hasil tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita boleh berdiri untuk menyambut hasil berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sambut kelompok Getas yang membawa simbol berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita selama ini. Inilah wujud syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberkati bumi kita, memberkati tanah kita, sehingga tanah itu, bumi itu mengeluarkan buahnya. Kita nikmati, menjaga kelangsungan hidup kita. Demikianlah kita juga sebagai orang percaya dipanggil untuk menjaga kelestarian bumi, dipanggil untuk menjaga kelangsungan hidup bumi dan tanah kita, supaya dengan demikian bumi dan tanah ini terjaga dengan baik dan memuliakan Tuhan.
Bapak Ibu kita tetap bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan-persembahan yang kita berikan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah berkat yang mau berikan kepada kami. Kami persembahkan dengan syukur kepadamu. Kami persembahkan dengan sukacita kepadamu. Tuhan berkati supaya hasil persembahan ini yang akan kami lelang nanti menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, berdampak bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah mempersembahkan, dan berkatilah kami semua melalui apa yang telah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kami juga menyerahkan makanan dan minuman yang nanti akan kami makan dan minum semua bersama-sama sebagai wujud persekutuan kami. Kiranya menjadi bagian dari cara Tuhan memelihara persekutuan kami dan menjadi bagian dari cara kami untuk memuliakan Tuhan melalui persekutuan orang percaya di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan juru lelang yang akan memandu acara ini sehingga dapat selesai dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya, amin. Persembahan semua bisa ditaruh di tempatnya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita beri tepuk Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir.